Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Dokes Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Satuan Brimob Polda Metro Jaya melakukan evakuasi lansia dari posko pengungsian menuju kediamannya. Kapolda Kalimantan Selatan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada 2 anak yatim piatu korban kecelakaan lalu lintas. Informasi pertama, pemirsa, Dokes Polda Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto menyampaikan, tim DVI telah melakukan proses identifikasi terhadap korban kecelakaan pesawat. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan hingga saat ini pihaknya masih fokus pada proses pengumpulan data antemortem dari keluarga korban sebagai tahapan awal identifikasi. Pengumpulan data antemortem meliputi berbagai aspek penting seperti data DNA, data medis, serta data administrasi milik korban. Sementara itu, dua keluarga korban lainnya masih dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan data dari pihak maskapai penerbangan serta keterangan resmi dari Kementerian Perhubungan Udara, total korban dalam insiden tersebut berjumlah 10 orang yang terdiri dari 7 kru pesawat dan 3 penumpang. Sampai dengan saat ini, kami telah melakukan pengumpulan data awal atau dalam DVI adalah antemortem, telah memeriksa 8 keluarga dari korban kecelakaan ini. Ya, dari data ini adalah data DNA, kemudian juga data-data yang lainnya, termasuk juga data-data administrasi yang dimiliki oleh korban. Kemudian yang 2, ini masih menyusul karena total dari korban sesuai dengan manifest perusahaan penerbangan dan juga hasil keterangan dari Kementerian Perhubungan Udara ini ada 10 korban. Ya. Jadi 7 kru pesawat dan 3 penumpang lainnya. Kemudian setelah kita melaksanakan tes atau pengumpulan data antemortem, kita akan melaksanakan tes postmortem. Nah, ini bisa kita lakukan setelah nanti ada penyerahan dari tim pencari yang akan dipimpin oleh Basarnas, menyerahkan hasil pencarian itu, baik itu berupa jasad korban atau tubuh korban atau barang-barang yang lainnya. Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menekankan pentingnya respon cepat dan akuntabel terhadap laporan masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi budaya Polri yang nyata dan dirasakan publik. Siapkan sahur. Siap. Upacara Hari Kesadaran Nasional digelar oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai momen untuk memperkuat pengabdian dan komitmen anggota Polri terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam amanatnya, Kepala Densus 88 menyampaikan bahwa Hari Kesadaran Nasional memiliki makna strategis dalam meneguhkan peran Polri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kadensus 88 menekankan bahwa Polri merupakan aparatur pemerintahan yang wajib patuh terhadap hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Hari Kesadaran Nasional juga menjadi perekat bagi seluruh personel Polri dimanapun bertugas untuk tetap satu semangat dalam pengabdian. Makna yang terkandung mempunyai tujuan nilai, filosofi, perjuangan yang tinggi, hingga mencetuskan ide lahirnya Hari Kesadaran Nasional dimaksud, yaitu 1. Polri menjadi satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Polri sebagai aparatur pemerintahan yang patuh dan tunduk kepada aturan hukum di Indonesia. 3. Hari Kesadaran Nasional menjadi perekat bagi anggota Polri dimanapun bertugas. 4. Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Upacara Hari Kesadaran Nasional diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara Bernardus Linggo, Polri TV. Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menegaskan komitmen Polri untuk terus berbenah menuju institusi yang profesional, modern, dan terpercaya. Hal tersebut disampaikan saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Densus 88 menyoroti optimisme publik terhadap transformasi budaya Polri. Optimisme ini dinilai sebagai hasil dari peningkatan pelayanan publik, transparansi, serta pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat. Kadensus 88 juga menanggapi persepsi publik terkait prinsip no viral, no justice. Ia menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat wajib ditangani secara cepat, profesional, dan akuntabel oleh seluruh jajaran Polri. Tidak hanya itu, sebagai bentuk komitmen penegakan hukum yang lebih akuntabel, Polri telah mengimplementasikan KUHP dan KUHAP baru secara nasional sejak awal Januari 2026. Langkah ini dinyatakan untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Para peserta upacara yang saya hormati, kegiatan upacara kesadaran nasional mempunyai makna yang luhur dalam meningkatkan nilai kejuangan dalam mengejawantahkan 4 pilar kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Hari Kesadaran Nasional ini berkaitan erat dengan peristiwa sejarah yang dialami oleh para pendahulu bangsa Indonesia dan khususnya para sesepuh Polri. Makna yang terkandung mempunyai tujuan nilai, filosofi, perjuangan yang tinggi, hingga mencetuskan ide lahirnya Hari Kesadaran Nasional dimaksud, yaitu 1. Polri menjadi satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi budaya Polri diharapkan tidak hanya terlihat dalam kebijakan, namun juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang cepat, adil, dan humanis. Dari Jakarta, Jelang Baskara Bernardus Linggo, Polri TV. Berikutnya pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Kepri selama periode November hingga Desember 2025. Berikut laporan Bribtu Cindy, personel Bidhumas Polda Kepulauan Riau. Polda Kepulauan Riau melaksanakan konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika dan pemusnahan barang bukti oleh Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau. Berikut liputannya. Kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dilaksanakan pada Kamis 15 Januari 2026 di lantai 3 gedung Ditres Narkoba Polda Kepri Kota Batam.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Suyono, dan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Nona Priscilia Ohei, serta jajaran Forkopimda Kepulauan Riau. Selama 2 bulan terakhir, Ditres Narkoba Polda Kepri berhasil menangani 4 kasus tindak pidana narkotika dengan 3 terduga pelaku yang telah diamankan. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis narkotika, yaitu sabu, ekstasi, dan serbuk ekstasi, serta liquid vape yang mengandung zat berbahaya etomidate. Ditres Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol Suyono menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Kepri dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Kami tampilkan dalam kegiatan proses ini adalah beberapa barang bukti sekaligus nantinya melakukan pemusnahan, yaitu dengan rincian jumlah narkotika jenis sabu berjumlah total 191,76 gram. Disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 171,52 gram, dan untuk pembuktian di pengadilan disisihkan sebanyak 19,982 gram, dan untuk pemeriksaan laporan forensik sebanyak 0,2518 gram. Polda Kepri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah, mengawasi, dan melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Demikian laporan langsung dari Polda Kepulauan Riau, saya Bribtu Cindy Mustianda. Salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.